Assalamualaikum. Halo teman-teman. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Fitri, Ervira, Rizky, Amrina, dan juga Wahyu. Kita akan membahas mengenai pengaruh pandemi COVID-19 terhadap prestasi belajar mahasiswa. Yuk, mari kita simak. Pandemi COVID-19 terjadi sudah hampir 2 tahun di dunia. Terjadi 15 juta kasus virus corona dan setengah juta kematian. Namun saat ini, pandemi belum berakhir. Hal itu menyebabkan aktivitas yang dilakukan secara langsung terhambat saat ini. Siapa sih yang tidak lelah dengan hal ini? Meskipun terasa berat, namun kita tetap harus menjalankan aktivitas seperti biasanya. Salah satu contoh aktivitas yang terhambat pada mahasiswa di masa pandemi saat ini yaitu menghambat perkuliahan di kampus secara langsung. Pada awal COVID, mahasiswa diliburkan dari perkuliahan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Namun, hal ini tidak bisa terjadi terus-menerus, sehingga pemerintah menghimbau untuk melakukan pembelajaran secara daring. Perkuliahan secara daring banyak menimbulkan masalah untuk mahasiswa. Sebelumnya, yuk mari kita cari tahu apa sih pembelajaran daring itu. Mahasiswa adalah seorang yang sedang menempuh pendidikan tinggi di sebuah perguruan tinggi. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dengan bahan pelajaran, metode penyampaian, strategi pembelajaran, dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Tujuan pembelajaran yaitu 1. Memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar. 2. Memudahkan dalam menyusun bahan ajar. Ketiga, membantu dalam menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan mengadakan penilaian. Dalam pembelajaran mahasiswa, maka seorang mahasiswa berlomba untuk mendapatkan prestasi belajar yang baik. Apa itu prestasi belajar? Prestasi belajar merupakan hasil belajar yang dicapai setelah melalui proses kegiatan belajar mengajar. Saat pandemi COVID-19 terjadi, maka mahasiswa melakukan pembelajaran atau kuliah secara daring. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring yaitu sistem pembelajaran yang dilakukan dengan tidak bertatap muka langsung, tetapi menggunakan platform yang dapat membantu proses belajar mengajar yang dilakukan jarak jauh. Yuk, mari kita simak wawancara dari beberapa narasumber mahasiswa mengenai kuliah daring pada saat COVID-19. Berikut adalah wawancaranya. Selamat menonton! Selamat pagi. Selamat pagi. Perkenalkan, saya Ervira. Sebelumnya saya ingin kenalan dulu nih sama mbaknya. Namanya siapa? Oh iya, halo. Perkenalkan, nama saya Ria Makuro, biasanya dipanggil Ria. Saya dari Universitas Jember, angkatan 2018. Oh iya. Iya. Selama pandemi ini masih kuliah ya Mbak Ria? Alhamdulillah masih. Selama pandemi yang Mbak Ria rasakan selama kuliah apa sih? Ya, pasti setiap perkuliahan offline maupun online seperti sekarang ini ada plus minusnya sendiri sih. Kalau yang aku rasakan selama beberapa semester ini melakukan kuliah secara online atau secara daring, itu enaknya itu bisa kuliah di mana aja dan bisa disambit dengan kegiatan apapun gitu kan, jadi lebih produktif juga. Tergantung anaknya juga sih, terkadang juga bisa kuliah sambil rebahan gitu kan. Terus kalau negatifnya itu kayak ngerasa kayak ilmu itu kurang masuk ke otak gitu loh, apalagi kalau ada gangguan sinyal itu kan otomatis kan apa sih gitu, kurang jelas gitu kan materi yang dijelaskan oleh dosen. Dan juga terkadang dosen itu sering tidak memberikan kelas kuliah gitu loh, karena ada kegiatan di mana gitu atau karena hal apapun gitu loh. Dan memang seringnya sih nggak ada kelas, cuma dikasih materi aja berupa PPT terus presensi. Tapi ya namanya juga mahasiswa, pasti kan ya cuma presensi aja, terus materinya di download aja, nggak dibaca. Kalau boleh tahu udah berapa lama nih Mbak Ria kuliah daring? Ternyata udah lama ya. Nggak kerasa 3 semester ya. Iya, 3 semester dari Maret. Kemudian apa sih yang Mbak Ria rasakan perbedaannya selama kuliah daring sama saat kuliah offline?
Perbedaannya ya itu tadi lebih enak kuliah offline-nya itu bisa materinya bisa nangkep, bener-bener nangkep gitu loh, dan bisa interaksi langsung juga dengan dosennya gitu kan. Terus bisa lebih fokus juga, kan nggak mungkin kalau kita kuliah offline disambi sama tidur atau rebahan gitu kan. Kalau kuliah online gini kan bisa disambi sama rebahan bahkan sampai ketiduran gitu kan, jadi kayak nggak niat gitu kuliahnya. Terus ya gitu sih, dan menurutku emang lebih enak kuliah secara offline sih, lebih maksimal aja gitu. Lebih enak ya. Iya. Terus kalau saat pandemi ini ya, masalah apa sih yang Mbak Ria hadapi saat kuliah daring? Yang pertama pastinya gangguan sinyal itu kan, sering juga itu kan, mungkin aku di mana atau di mana gitu kan, nggak mungkin di suatu tempat itu sinyal selalu ada gitu kan. Dan Untuk mengenai prestasi gimana nih Mbak Ria? kalau prestasi sendiri itu ya fluktuatif sih, naik turun, tapi ya kebanyakan turunnya juga banyak tugasnya tapi nilainya ya gitu. Terus yang menyebabkan nilainya Mbak Ria turun itu apa sih? Karena apa? Mungkin karena kurang paham ya dengan materi yang dijelaskan. Kadang juga dosen itu kan kalau kuliah daring itu kan apa ya, waktunya itu nggak full gitu loh. Mungkin cuma 20 atau 15 menit gitu kan. Jadi materi yang disampaikan itu nggak bisa tersampaikan semua, dan tugas yang diberikan itu terkadang apa sih ini gitu loh, kayak apa ya gitu loh, kurang jelas bahasanya atau gimana. Bahkan pernah ada dosenku ngasih tugas itu satu kelas pada nggak paham dengan bahasanya. Ya gitulah kendalanya. Terus untuk kedepannya ini harapannya Mbak Ria itu apa? Harapannya ya semoga pandemi segera usai dan kita bisa untuk melakukan kegiatan perkuliahan secara offline seperti sedia kala. Ya, aktivitas kembali normal lagi ya. Benar banget. Udah. Baik Mbak Ria, terima kasih atas waktunya. Ya, sama-sama. Assalamualaikum, selamat pagi Mbak Cynthia. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Mbak Cynthia? Alhamdulillah baik. Ya, Mbak Cynthia ini sudah berapa lama ya berkuliah? Sudah 4 semester. Berarti merasakan kuliah offline ya? Iya. Apa sih Mbak yang dirasakan ketika kuliah pada masa COVID ini? Yang pertama masih kurang memahami materi yang disampaikan oleh dosen. Ya. Terus berarti sudah berapa lama kalau kuliah daring? Sudah 1 tahun. 1 tahun. Ya. Apa sih Mbak perbedaannya kuliah online sama kuliah offline itu kalau menurut Mbak sendiri? Kuliah offline sedikit lebih disiplin, sedangkan daring itu membuat jadwal sendiri. Misal jamnya dimajukan atau diundur, itu kita membuat jadwal sendiri gitu. Jadi lebih rumit. Terus kalau masalah yang dihadapi selama kuliah daring apa aja Mbak? Ada nggak sih? Kalau masalah dengan nilai, kadang penurunan drastis, terus lebih kurang memahami materi. Oh, itu saja ya Mbak ya. Terus penyebabnya dari masalah tersebut itu apa ya Mbak ya? Penyebabnya melalui video yang disampaikan itu kurang detail. Oh, penjelasan dari dosennya gitu ya Mbak ya. Untuk harapan kedepannya apa yang diharapkan Mbak sendiri? Cepat membaik dan cepat kuliah dengan secara offline. Oh ya, terima kasih Mbak Cynthia atas waktunya. Selamat siang. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ardianto dari jurusan Psikologi UIN Sunan Ampel Surabaya semester 7. Nah, di sini kali ini saya akan mewawancarai teman-teman mahasiswa dari Universitas Mari Hasim Latif ya. Boleh perkenalkan diri? Nama saya Rahmat Mustafa, bisa dipanggil Mustafa atau Rahmat. Boleh tahu jurusannya dan semesternya? Saya DKV semester 4.
semester kematian. Iya, Mas. Nanti saya akan menjadi sedikit tentang prestasi belajar Masnya. Nah, yang pertama ini apa yang Masnya rasakan ketika kuliah daring selama COVID-19 ini, Mas? Ya saya nggak kuliah, Mas. Nggak kuliah? Iya. Masih nggak kuliah gimana? Ya gimana kuliah, cuma absen saja. Oh gitu. Absen saja ya, Mas? Iya, Mas. Nah, terus Masnya ini sudah berapa lama kuliah daring? Kuliah daringnya sejak awal corona, Mas. Itu sudah tahu Mas. Ya perkiraan mungkin dari awal masuk corona saat bulan 3 atau bulan 4 gitu, tahun 2020. Ya waktu pemerintah mengeluarkan edaran itu, Mas. Oh, kebijakan itu. Iya. Nah, dari di sini sampean pasti akan merasakan perbedaan kuliah langsung sama kuliah daring, luring atau daring. Nah, bagaimana perasaan sampean? Enaknya gimana? Perbedaannya gimana? Enaknya sih, Mas, soal tugas dan PS-nya, Mas. Itu yang Kalau kuliah daring, Mas. kuliah daring enaknya di tugas. Dan saat-saat PS itu soalnya kan bisa kontak-kontak sama teman. Oh gitu, berarti bisa jadi tips dan trik. Iya, bener. Kalau offline, luring? Kalau offline kan langsung ketemu dosen, Mas, kita nggak bisa. Nggak bisa kerja sama Iya, dengan nggak teman bisa gitu. kerja sama dengan teman. Oke Mas, terus ini ada lagi. Jadi Masnya punya masalah apa yang terjadi selama kuliah dari mungkin kayak berkaitan dengan prestasi atau yang lain? Saya rasa sih nggak ada, Mas. Nggak ada. Soalnya bahkan saya rasa lebih meningkat soalnya itu kan kita kerja sama. Itu berarti prestasi belajar Masnya bisa lebih meningkat karena bisa kerjasama dengan mahasiswa yang lain. Iya, benar Oke. sekali. Sekedar tips. Oke, lanjutnya Mas ya. Jadi sini apakah yang menjadi penyebab masalah tersebut bisa jadi terjadi? Jika kayak misal Masnya ini kan lebih prestasinya lebih bagus ya. Nah, penyebabnya itu dari teman-teman Masnya sendiri kan? Ya kemungkinan bisa. Kemungkinan bisa terjadi. Soalnya kan kadang juga Karena banyak. kalau kerjasama kan lebih semangat gitu, Mas. Oh, Ya, gitu. kalau sendiri kan males gitu, Mas. Jadi kayak sebuah ada support dari teman-teman juga Iya. masing-masing. Nah, untuk harapan ke depannya untuk saat kuliah daring atau masalah pandemi. Aduh, gimana, Mas? Pandemi terus ya. Nggak dapat apa-apa, Mas. Nggak dapat apa-apa. Cuma dapat nilai, nggak dapat ilmu. Oh, menurut Masnya nah, untuk harapannya gimana? Ya semoga pandemi ini cepat selesai, Mas. Mas sekian ya, mohon maaf ganggu waktu Mas nyatanya, Mas Sama-sama. kerjanya dan Mas Mustafa ya. Iya. Jadi saya terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan yang tidak benar. Oke, sekian videonya. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian merasakan seperti yang dikatakan oleh narasumber? Lalu, bagaimana sih problem solving yang bisa dilakukan terhadap masalah yang dihadapi? Yuk, mari kita simak beberapa problem solving yang bisa dilakukan oleh narasumber. Langkah dalam pemecahan masalah atau problem solving terhadap masalah yang terjadi. Masalah yang sedang terjadi adalah masalah mengenai menurunnya prestasi belajar mahasiswa pada saat pandemi COVID-19. Gejala apa sih yang muncul dari masalah tersebut? Yaitu 1. Kurang memahami materi yang disampaikan, 2. Terkendala jaringan atau kuota, 3. Device kurang mensupport, 4. Pembelajaran daring terkesan membosankan. Sudah berapa lama sih masalah terjadi? Masalah ini terjadi 1 semester ke belakang. Bagaimana sih prosesnya? Saat melakukan pembelajaran daring, mahasiswa sulit memahami materi yang disampaikan oleh dosen dan kurang bersemangat dalam kuliah, sehingga ketika terjadi penilaian akhir semester, nilai yang didapatkan lebih rendah dari nilai sebelumnya. Siapa sih yang mengalaminya? Mahasiswa yang melakukan pembelajaran daring. Dampak apa sih yang terjadi? Mahasiswa merasa kurang bersemangat dalam pembelajaran secara daring. Apa sih penyebab dari masalah yang terjadi? 1. Kurangnya pemahaman materi yang disampaikan. 2. Kendala sinyal dan device. 3. Mahasiswa kurang bersemangat saat kuliah daring. 4. Banyaknya tugas yang diberikan oleh dosen namun mahasiswa kurang paham mengenai tugasnya. 5. Pembelajaran daring yang dilakukan terkesan
membosankan bagi mahasiswa. Solusi apa sih yang dapat digunakan dalam problem solving dari masalah tersebut? 1. Menanyakan kepada dosen ketika tidak paham mengenai materi yang diberikan atau meminta teman yang paham mengenai materi yang disampaikan untuk menjelaskan. 2. Mencari sinyal atau jaringan yang kuat di daerah rumah. 3. Memahami kembali materi yang telah diberikan dengan browsing pada internet atau membaca ulang materi. 4. Menyarankan kepada dosen mengenai pembelajaran yang tidak membosankan. 5. Mengatur waktu dengan baik agar tugas dan kuliah berjalan lancar. Apakah ada risiko dalam menerapkan solusi? Risiko ketika bertanya atau menyarankan ke dosen hendaknya jelas dengan kalimat yang baik. Ketika tidak bisa menyarankan pembelajaran yang digunakan dengan baik, maka risikonya mahasiswa harus tetap mengikuti dosen atau ketika saran ditolak, maka mahasiswa harus menerimanya. Terima kasih. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.